jangan ngobrol dulu. Karena bahan obrolan untuk di lahan belum ada. Seperti itu. Jadi beliau hanya jelaskan saja apa yang sudah dilakukan oleh Pak D. Mungkin seperti itu ya Pak D ya. Mau ditanam ya. Jadi sini nanti dilanjut lagi sampai bertahap ke sana. Nggak tahu kapan. Tetap kesini lagi. Nggak tahu kesini bertani lagi atau enggaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini, seperti biasa masih di wilayah pertanian transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada hari ini saya masih di jalur 5 ya, jalur 4 ke jalur 5 ini, jalur 4. Di jalurnya tempatnya Pak D. Fahroji, perantau nekat asal Batang ya. Dan di sini sudah terlihat lahan yang sudah mulai diolah ya, seperti di sebelah sana sudah mulai dicangkul-cangkul, dirapikan. Karena dulu sudah ada ini ya, dasarnya, maksudnya dasarnya itu sudah ada bekas gulutan atau bedengan ya. Jadi sekarang masih dibersihkan lagi, terus dicangkul lagi, dilembutkan lagi. Untuk tanamannya nanti saya kurang tahu ya, masih dirahasiakan sama Pak D, mau nanam apa gitu belum tahu kita ya. Dan di sebelah sini juga lewat sana aja nanti ya, ada tanamannya Mas Basir masih ada ya. Itu tanaman serai sudah mulai kelihatan hijau ya, sudah mulai hidup, terlihat di sana hijau-hijau. Dan kita lanjut lagi ke belakang ya, untuk melihat ke belakang ya, tanaman gulutannya Pak D. Fahroji, perantau nekat asal Batang. Nah di sini dulu paritnya tergenang air ya, airnya tinggi, tapi sekarang sudah berkurang sangat banyak sekali karena sudah dibuatkan pipa pembuangan. Pada saat ini air sudah mulai pasang ya, jadi air mulai masuk lagi ke sana. Cuman di sini ada namanya kayak pintu otomatis lah, seperti itu. Jadi saat air pasang tidak selalu naik ke sini ya, tidak meludak ya ke sini ya. Jadi ada pintunya di situ. Kalau enggak los aja ya, otomatis sama aja, air tetap masuk terlalu deras ke dalam. Jadi disinilah tempat Pak D. Fahroji, ada Mas Hendrik, Pak D. Fahroji, ada Pak D. Hasim, ada Bang Madrim yang lagi berkumpul di sini berteduh ya, berteduh karena mataharinya condongnya ke sana, jadi berteduh di sini sangat nyaman, adem. Nah di sini ini air untuk mandi juga bisa, tapi tidak untuk minum ya, cuma hanya untuk mandi dan untuk bersih-bersih ini ya, bersih-bersih cangkul apa segala macam. Dan juga Pak D sudah mulai menanam daun bawang ini ya di pot. Ini Pak D-nya ini. Ini Pak D-nya ya. Biar kenal. Tapi mohon maaf teman-teman, untuk saat ini memang wawancara belum kan. Iya, karena mungkin belum ada bahan. Pak D Madrim ada yang ya. Jadi perwakilan Pak D Madrim ya. Ya, jadi begini ya. Ya, mungkin bagaimana? saya sedikit memberikan asumsi. Ya. Bukan penjelasan. Ya. Atau ngobrol lah gitu. Iyalah, ngobrol. Kenapa sih Pak D ini bukannya nggak mau disut? Mau, tapi jangan ngobrol dulu. Karena bahan obrolan untuk di lahan belum ada. Seperti itu. Jadi beliau hanya jelaskan saja apa yang sudah dilakukan oleh Pak D. Mungkin seperti itu ya Pak D ya. kurang lebih. Nah,
Jadi mohon maaf, bukannya nggak mau. Nggak mau ya. Memang belum siap bahwasannya seperti itu ya. Untuk Pak De Hasim bagaimana Pak De? Halo Pak De. Pak De bagaimana kabar Pak De? Pak De lagi batuk. Nah, Pak De lagi batuk Pak De Hasim, kasihan Pak De. Minum kodin ini. Minum kuniti. Berarti Pak De hanya Itu satu tas itu obat semua itu. Komik, Bang. Nah, jadi Mana tadi? itu apotek Beli tempat Pak Saripang tadi. apotek berjalan itu. Di dalam itu masih ada banyak obat Udah sekali. ada. Oh, Udah ada. Rokok aja. Ya, lain kalau Mas Hendrik itu wawancara biasa. Juga ya bagus, maksudnya menjelaskannya itu apa yang ada di sini seperti tangannya apa? Jadi di sini ada Pak D, ada juga Mas Hendrik. Kalau beda lagi sama Mas Hendrik ini kan ya kalau diajak ngobrol mau ya, di video pun mau. Cuman Mas Hendrik ini memang bawaannya ya suaranya itu rendah, nggak kayak kita ya. Suaranya plang plong. Kalem, Mas Hendrik ini kalem. Ya mungkin yang di sana, yang bidadari luar sana yang berminat untuk begitu saya ini juga saya anu lagi. Kenapa Mas Hendrik kalem? Karena Mas Hendrik itu didikan saya. Oh gitu Kak. Oh, didikannya Pak Hasim lah. Keras ya. Keras. Kayak Mas Ari ini. Orang keras. Bercanda Mas Ari. Kita kalau nggak begitu nggak ada. Iya ya, monggo. Jadi kami kalau ngumpulnya seperti ini ya, apa namanya? Ya seperti inilah kalau kita ngumpul-ngumpul. Jadi seperti itu, Mas Hendrik itu orangnya apa namanya, suaranya itu nggak kayak kita keras, dardor ya, tapi kalem. Ini berkumpul. Petani hebat, petani milenial, petani sukses. Itu Pak Hasim, petani sukses ya. Pak Hasim petani apa? Pengojek sukses. Oh gitu ya. Apa namanya itu, Gojek ya? Gojek. Iya. Nah, jadi seperti itu. Kita mau lihat ke belakang lagi. Pak Matri mau ke belakang nggak? Bisa ditemani sama Mas Hendrik nggak Pak? Yuk kita ke belakang yuk. Nah, kita mau lihat-lihat di sini cangkulan Pak D ya, yang sudah dicangkul-cangkul sama Pak D dan mulai ditata seperti ini ya. Ini mungkin bagi petani ini sudah bisa ditebak ya, apa yang mau ditanam Pak D mungkin bisa ditebak ya, kemungkinan. Ini nanti rencana masih mau dimulsa lagi. Jadi seperti ini Pak D ya, selama sebelum Lebaran itu saya nggak kesini, ternyata sampai kesini saya sudah lihat di sini sudah cangkulan sudah jadi seperti ini dan sudah dilembutkan ini sudah lembut ya, dan juga sudah dicampur pakai dolomit, nih. Jadi rapi sekali nih cara Pak D menyangkul ya, rapi dan lembut cara Pak D nyangkulnya seperti ini. Kemungkinan apa yang mau ditanam Pak D, saya juga masih bertanya-tanya, mungkin teman-teman juga masih bertanya-tanya ya, apa yang mau ditanam Pak D di sini. Ya intinya tanaman nanti untuk bahan pangan ya, seperti itu. Untuk bahan pangan seperti buah-buahan atau apa nanti, atau sayur-sayuran ya, kita belum tahu ya. Karena Pak D sendiri yang mau menanam ya. Kalau kami di sini belum tahu ya. Ini sudah terlihat cantik ya, bagus ya cangkulannya Pak D. Jadi apa namanya, saya tadi sempat tempatnya Mas Hendrik dulu ya, mau mampir ke sana, ternyata Mas Hendrik itu sudah jalan duluan ya tempatnya Pak D. Jadi saya susul lewat sana ya, jembatan, muter lagi sini, ternyata Mas Hendrik di sini katanya mau pinjam gerinda untuk menggerinda cangkulnya, karena cangkulnya sudah meleot katanya. Dan di sini juga sudah mulai dibersihkan seperti ini ya, sudah dibersihkan seperti ini sama Pak D ini. Nah, ini ya, sudah dibersihkan. Nanti setelah dibersihkan dicangkul-cangkul lagi. Jadi nanti tadi sempat saya mendengar
pembicaraannya Pak D ini bertahap ya. Jadi ini nanti sudah ditanam lagi, Pak D lanjut lagi ke sini. Ini kurang lebih sekitar 10 harian nanti mau ditanam ya. Jadi sini nanti dilanjut lagi sampai bertahap ke sana. Terus dulu ini juga kan sudah pernah digarap ya sama Basir ya, perantau nekat dari Blora ya. Tapi untuk lahannya ini sudah clear ya, sudah clear karena Mas Basir sudah omong-omongan sama Pak Dasun sendiri ya. Kalau saya mengenai lahan ini saya nggak tahu ya, nggak tahu menahu masalah lahan ini dipinjam dulu, pinjam Basir bagaimana, terus Basirnya dulu bagaimana, terus sama Pak D itu nggak tahu karena saya memang betul-betul nggak tahu karena awal mulanya bagaimana dari Basirnya itu saya nggak tahu seperti itu. Dan juga di sini kenapa di sini gulutan tidak sampai ke ujung sana ya? Di sini ini ada akar dungun. Ini akar kayu dungun. Jadi nggak bisa langsung ke sana ini karena akarnya ini belum membusuk ya, atau busuk ya. Sebagian yang di atas ini sudah ada yang sudah mulai ini ya, jabuk ya. Tapi yang bagian bawah itu yang paling susah tuh biasanya. Karena di bawah itu masih kena air ya. Kena air dan juga kena tanah. Itu yang paling susah, biasanya masih keras itu. Nggak bisa langsung jabuk seperti ini. Dan juga ini ya, bukti nyata di sini tanah rawa. Karena masih ada yang namanya nipah ini. Ini nipah nyata, bukti nyata di sini itu dulu rawa seperti itu. Untuk tanahnya jadi seperti ini ya. Tanahnya seperti ini. Ini semi gambut ya, nggak terlalu gambut karena kalau gambut biasanya banyak daunnya ya. Jadi semi gambut. Cuman karena semi gambut ini tanah sedikit cepat kering ya. Jadi misalnya dalam 2 atau 3 hari itu 2 hari itu nggak kena hujan, itu akan kering seperti itu. Jadi harus sering disiram. Nah, kita lanjut lagi ke sini ya, ke sebelah tempatnya petani nekat juga, namanya Mas Basir. Tapi saat ini Mas Basirnya nggak di sini ya, masih di Kalimantan Tengah untuk merantau juga di sana ya. Jadi dari Jawa ke Kalimantan Utara, setelah sampai di Kalimantan Utara pindah lagi ke Kalimantan Tengah. Padahal di sini masih ada barang-barangnya yang masih ditinggalkan ya, masih ditinggalkan. Tapi nggak tahu kapan tetap kesini lagi, nggak tahu kesini bertani lagi atau enggaknya kurang tahu ya, karena keputusan Mas Basir sendiri. Nah, di sini ini tanaman serainya sudah mulai hijau ya, sudah mulai hijau, cuman harus dibersihkan juga ya. Kalau ditanam seperti ini aja tidak dirawat, otomatis nanti akan tertutup ini rumput ini ya, akan tertutup rumput, akhirnya mati juga seperti itu. Ini harus dibersihkan seperti ini. Dan di sini ini kemanginya juga itu ya, sampai sana itu kemangi ya. Ini dulu seperti disemprot sih, sudah mati total, tapi tumbuh lagi kemungkinan ini ya, biji-bijinya ini rontok kan. Padahal ini dulu di sini sudah modal ya Mas Basir ini. Seperti ini ya, reng ini reng kalau nggak salah itu satu ikatnya isinya 10 batang, panjang 4 meter. Itu harganya sampai sini itu 25. Ini berarti satu reng itu dapat 2 ya, 2 lanjaran seperti ini. Tapi karena nggak lama nggak dipakai, nggak difungsikan, jadi nggak terawat, sudah mulai jabuk-jabuk seperti ini nih, mulai pada patah ini. Nih, mulai jabuk ini, soalnya rengnya bukan bengkirai, kayu meranti.
Seandainya penggire mungkin masih bertahan tahun-tahunan, tapi ini meranti jadi nggak tahan. Biasanya yang cepat jabuk itu di bagian sini bawah ya, antara yang di tanah sama di atasnya itu biasanya cepat jabuk seperti itu. Ini sudah pada rebah ini karena nggak dirawat. Ini sempat 2 kali nih kacang sama timun dulu. Kacangnya aja belum mati total. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Di belakang lagi itu, di belakang juga masih tanaman serai semua. Ini sudah diserai semua ya. Harapan Mas Basir nanti kesini itu sudah ada tanaman seperti ini ya, tanaman serai ya. Harapannya seperti itu. Tapi katanya kemarin mau lebaran mau kesini, mau balik lagi ke Kaltara, tapi sampai sekarang belum kesini ya. Kemungkinan ya masih ada kesibukan di sana. Seperti itu kemungkinan ya, karena di sana juga kerja ya. Di sana kerja dan di sini bertani ya. Jadi seperti itu. Untuk atesnya juga ini sudah dimulai digigitin. Apa nih? Tuh, ini monyet, kerjaannya monyet nih. Ini. Di jerawil. Nah, di sini untuk pakan ternak ya, seperti ini. Ini namanya kalau di sini rumput apa ya, belombongan kalau nggak salah. Sangat banyak sekali. Ini kalau buat makan ternak, tapi ya berat memang, rumputnya berat. Tapi kalau dimakan semua sama anunya ini apa namanya, batangnya ya, karena empuk. Hidupnya selalu di air seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Pada hari ini alhamdulillah setelah lebaran seminggu, karena saya baru hari ini bisa ke sini ya, ke transmigrasi Cibungur ya, karena di rumah ya keluarga juga jauh-jauh ya, keluarga jauh. Jadi kita harus silaturahmi ke tempat keluarga, ke tempat teman, tempat adik, karena jauh tempatnya. Jadi baru hari ini saya menyempatkan ke sini, ke tempatnya Pak D, untuk melihat perkembangan pertaniannya Pak D. Pada saat ini Pak D sudah mulai menyangkul dan sudah cangkulnya sangat bagus ya, rapi, dan tertata. Mungkin Pak D sebelumnya ini pernah berpengalaman bertani ya, jadinya cara menyangkulnya pun terlihat ya di sana bagus sekali. Dan di sini juga sudah menanam kangkung ini ya, tanaman kangkung ini sudah mulai hijau-hijau. Ini buat apa namanya, sayur sendiri mungkin Pak D. Ini ada sawi juga. Ini ada daun bawang. Terus ini kayaknya lombok, ini tanaman lombok. Ini ya, ini sawi juga, ini lombok. Terus di sini ini lombok, ini yang sempat mahal di sini ya, sempat mahal di sini nih, jenis ini. Kemarin itu lebaran itu sempat kena 200.000, sampai sekarang sudah turun 150 ya. Ini 1 kilonya di sini. Ngeri, pokoknya ngeri sekali harganya kemarin. Lombok tiung kalau di sini namanya. Juga tanaman kangkung ini sana sampai sana. Untuk sayur sendiri, bukan sayur sendiri. Nah ini juga daun kayu dungun ya. Ini yang dibakar-bakar sama Pak D, ini kayu dungun ini. Nih, karena dulu di sini tuh full kayu dungun, full semua kayu dungun, full pokoknya kayu dungun semua. Sekarang sudah berkurang ya,
karena sudah 8 tahun jadi sudah mulai bagian sudah jabuk-jabuk ya. Ini tanah dalamnya seperti ini ya. Tanah dalamnya tuh putih, tanah liat. Kalau di atasnya memang empuk ya, tapi di dalamnya itu liat. Seperti ini tanah liatnya, putih. Ini sudah campur, ada pasir-pasirnya sedikit-sedikit ini ya. Jadi keras ini tuh. Ini bagian dalam ini enggak hidup untuk tanami sayur-sayuran ini. Karena tanahnya keras. Jadi yang bagusnya itu cuma tanaman yang tanah di atas saja. Ini satu cangkul lagi sudah sampai tanah seperti ini, keras seperti ini. Satu cangkul lagi. Jadi harus bagian atasnya aja yang dikelola ya, yang diolah. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih sekali buat teman-teman semua yang sudah mengikuti konten Budi Tunggal 84. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.